Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bongkar tuntas pertandingan super panas antara Persib Bandung melawan Borneo FC. Sebuah laga yang isinya tuh taktik, mentalitas, dan banyak banget kejutan. Kita langsung mulai dengan sebuah pertanyaan gila. Coba bayangin deh, Anda lagi lawan tim nomor 1 di Liga, malah nurunin kiper pilihan ketiga yang masih muda banget. Ini keputusan nekat atau justru jenius dari pelatih Bojan Hodak? Yuk kita bedah sama-sama. Jadi, apa sih pertaruhan yang kita bicarakan ini? Nah, ini adalah langkah pertama dari sang pelatih yang langsung mengubah semua prediksi di atas kertas. Ya, ini dia pertaruhannya. Menurunkan kiper debutan, Fitrah Maulana. Sebuah keputusan yang jujur aja bikin kaget banyak orang. Dan benar, dia emang kebobolan 1 gol. Tapi, coba deh kita lihat gambaran besarnya. Dia nunjukin ketenangan luar biasa di bawah tekanan. Dan yang paling penting, satu penyelamatan krusial di babak kedua yang bikin Persib tetap hidup. Kepercayaan pelatih benar-benar terbayar tuntas. Oke, setelah kejutan di posisi kiper, sekarang kita geser ke adu taktik di lapangan. Khususnya di babak pertama. Ini bener-bener kayak lagi nonton pertandingan catur, tapi di atas rumput hijau. Jadi strateginya Persib tuh jelas banget. Mereka nggak nyerang asal-asalan. Hampir semua serangan mereka itu fokus ke satu titik lemah yang udah mereka incar. Sisi kanan pertahanan Borneo. Mereka udah nemuin satu pemain yang dianggap celah. Dan sejak awal pemain itu terus-terusan jadi sasaran. Dan inilah duel kuncinya. Beckham Putra lawan Fajar Faturrahman. Persib sengaja banget menciptakan situasi 1 lawan 1 ini. Lagi, dan lagi, dan lagi. Ini bukan kebetulan sama sekali ya. Ini adalah strategi yang udah direncanakan matang-matang buat ngebongkar pertahanan Borneo lewat sayap. Tapi Borneo juga nggak tinggal diam. Mereka pinter banget. Mereka udah tahu Persib bakal main menekan, dan mereka udah siapin jawabannya. Jadi mereka sengaja biarin Persib maju, serap tekanannya, terus pas dapat bola, langsung satu umpan panjang ke ruang kosong di belakang bek-bek Persib. Ini tuh taktik copy-paste yang udah pernah nyakitin Persib sebelumnya, dan kali ini, ya berhasil lagi. Oke, jadi Persib tertinggal 1-0 di kandang sendiri, lagi di bawah tekanan. Sekarang, gimana caranya mereka bangkit? Mari kita lihat peran besar dari seorang striker baru mereka. 5. Butuh 5 peluang buat striker baru mereka, Ramon Tanque buat nyamain kedudukan. Dia bahkan sempat kena tiang gawang segala sebelum akhirnya bisa cetak gol. Ini bukan soal hoki loh, ini bukti kalau dia nggak pernah nyerah. Tapi, kontribusi Tangkrik itu jauh lebih besar dari sekedar golnya. Peran terbesarnya, dan ini yang jadi pembeda, adalah kemampuannya jadi tembok atau wall. Caranya dia nahan bola, ngelindungin bola dari bek lawan, itu benar-benar jadi game changer buat serangan Persib. Nah, permainan fisik Tanque inilah yang mengubah segalanya. Dengan dia jadi tembok di depan, pemain sayap dan gelandang jadi punya waktu buat lari cari posisi. Serangan Persib jadi punya dimensi baru. Dan peran tembok inilah yang akhirnya menciptakan momentum sampai lahirlah gol penyeimbang sesaat sebelum turun menum. Oke, skor imbang 1-1. Babak kedua dimulai, dan ini bakal jadi ujian soal strategi, fisik, dan yang terpenting, siapa yang punya pemain cadangan lebih bagus. Masuk babak kedua, Persib akhirnya nemuin cara buat unggul. Golnya pun bukan dari skema permainan terbuka yang cantik, tapi dari kemelut di depan gawang hasil tendangan sudut. Bener-bener gol ribut, bola mantul ke sana-sini, dan di tengah kekacauan itu, bek Federico Barba tiba-tiba muncul dan cetak gol. Mungkin bukan gol yang indah, tapi gol-gol kayak gini inilah yang seringkali memenangkan pertandingan besar. Dan di momen-momen krusial inilah, faktor pembedanya muncul. Apa itu? Kedalaman skuad. Seberapa bagus sih kualitas pemain yang Anda punya di bangku cadangan? Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Pemain pengganti Persib masuk, energinya langsung naik. Ada Dewangga yang ngasih 2 umpan kunci, ada Sadir Ramdhani yang cetak gol pertamanya buat ngunci kemenangan. Sementara di sisi lain, pemain-pemain Borneo kelihatan mulai capek. Keputusan Bojan Hodak buat masukin tenaga baru dari bangku cadangan itu benar-benar langkah master yang akhirnya memenangkan pertandingan. Oke, jadi apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kemenangan besar Persib dengan skor 3-1 ini? Kemenangan ini tuh kayak pedang bermata dua buat Persib. Di satu sisi, kekuatan mereka kelihatan banget, mentalitas juara dan kedalaman skuad yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, kelemahan mereka juga kelihatan jelas. Pertahanan yang masih gampang banget ditembus sama umpan-umpan panjang. Ini PR besar. Dan coba lihat dampaknya di papan klasemen. Kemenangan ini bukan cuma soal 3 poin. Persib sekarang nempel ketat Borneo di puncak klasemen. Dan yang paling penting, lihat kolom main. Persib masih nyimpan 1 pertandingan.
Wow, perebutan gelar juara jadi seru lagi. Hasil ini jadi penting banget, karena kedepannya jadwal kedua tim ini sama-sama berat. Persib bakal ketemu Bangkok United, sementara Borneo harus tandang lawan Persebaya Surabaya. Jelas momentum sekarang ada di tangan Persib. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan besar. Kemenangan ini jelas nunjukin mental baja yang dimiliki Persib. Tapi pertanyaannya, apakah mental sekuat itu cukup buat nutupin bolong di pertahanan mereka dalam perburuan gelar jangka panjang? Nah, kita tunggu aja jawabannya di lapangan.